tapi tetap tujuannya ya, supaya bisa kuat untuk dibuat apa ya, mengunyah dan sebagainya. Tujuannya itu bukan untuk pamer, bukan untuk apa ya, itu boleh gitu loh, boleh. Nah mungkin apa menggunakan emas itu mungkin lebih manfaat dan lebih maslahat, barangkali demikian ya. Tapi kalau mungkin kalau ada tanpa emas bisa ya dan baik, itu lebih baik tidak usah pakai emas. Itu yang pertama, boleh kalau gigi, salah satu giginya itu rusak atau tercabut, terlepas, boleh diganti dengan gigi emas. Terus yang kedua, al-unmulah ya, ujung jari ya. Ai unmulatun wahidatun, yaitu satu jari fi kulli isbi'in ya, dalam setiap jari. Jadi ujung jarinya itu unmulah, mungkin apa terputus ya ujung jarinya itu ya bisa diganti dengan emas ya. Illa unmulatal ibham, kecuali ya jari ibu jari, mungkin karena besar ya ibu jari tidak diperkenankan. Tapi kalau jari lainnya, kalau ujungnya itu putus, ditempel apa atau diganti dengan emas, boleh. Yang ketiga al-anfu, hidung ya. Artinya idza quti'at anfuhu, apabila terputus hidungnya. Jadi apa? Sehingga apa tidak nyaman terlihat oleh orang ya. Maka boleh apa istilahnya diganti atau ditempel dengan emas. Fayajuzu, maka boleh an yattakhidha makanaha anfan min dzahab, menjadikan pada tempatnya hidung yang apa putus itu ya, hidung yang putus, menjadikan di tempatnya itu anfan min dzahab ya, hidung dari emas. Boleh. Jadi ini hukumnya boleh karena ada hajat yang sangat tadi itu ya. Tadi tidak semata-mata untuk perhiasan, tapi untuk keperluan. Itu apa keadaan bolehnya menggunakan emas. Tentunya bagi laki, kalau perempuan kan boleh ya, walaupun untuk perhiasan. Sekarang halatu jawazilub sil harir, keadaan bolehnya menggunakan sutra bagi laki ya. Kalau perempuan kan boleh mutlak kalau perempuan. Bagi laki tak boleh, kecuali ini ya, ada beberapa keadaan yang membolehkan. Keadaan bolehnya memakai sutra bagi laki itu arbaun, ada empat keadaan. Satu, as-sitru lil Ka'bah, membuat satir, tirai untuk Ka'bah. Jadi apa, walaupun yang membuat itu mungkin laki-laki, tapi untuk Ka'bah ya, itu tidak mengapa ya. Atau mungkin orang apa pas mendekat Ka'bah terus nyentuh atau bersandar di Ka'bah yang ada tirainya sutra, itu tidak masalah. Yang kedua, wa kuburil anbiya, dan kuburannya para nabi ya. Kuburannya para nabi itu ya dikasih tirai ya sutra, tidak masalah ya. Atau kadang-kadang apa itu apa namanya patokan itu apa itu dibungkus dengan sutra, biasanya begitu. Itu hukumnya tidak apa-apa ya untuk kuburan para nabi. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama,
Wa kadzalika kubur sholihin. Begitu juga kuburannya orang-orang soleh, para wali Allah. Itu biasanya dikasih apa? Nah, tirai anunya itu dengan sutra ya. Itu tidak mengapa, termasuk apa? Kuburannya dibangun di porselen itu boleh kalau kuburannya nabi atau wali atau orang-orang soleh ya, karena bukan apa untuk yang mati itu, tapi menyiapkan orang yang ziarah, jadi bukan untuk kepentingan yang mati ya. Kalau yang mati bukan itu ya, tapi amal soleh itu yang akan membuat indah kuburan, amal solehnya yang membuat apa tentrem sejuk, itu bukan atap di dunia, bukan apa, tapi amal solehnya itu ya. Makanya kalau orang biasa ya tidak boleh ya bangun kuburannya, dibangun supaya enak sing mati dikasih atap, tidak boleh. Ya, bahkan kalau tanah umum itu haram, kalau tanahnya sendiri ya Pak makruh, karena bukan itu yang buat orang mati itu enak, bukan bangunan yang di dunia, tidak berguna itu. Kalau kelakuannya tidak kena atau ahli maksiat, walaupun dibangun kuburannya tidak ada artinya ya. Ya, makanya tidak boleh. Tapi kalau kuburannya orang soleh, para nabi ya Pak, orang wali Allah, boleh. Karena bukan untuk yang mati, untuk yang berziarah. Nah, begitu menggunakan tirai sutra bagi kuburnya orang-orang soleh itu tidak masalah. Yang kedua, alaqah. Ya, alaqah itu gantungan. Jadi membuat gantungan lil mushafi, mushaf. Jadi mungkin tandanya itu pakai sutra apa? Tanda, biasanya mushaf kan ada tandanya atau gantungannya, misalnya apa? Pakai sutra tidak masalah. Wasikin atau dan pisau, jadi ada gantungannya itu dikasih apa? Gantungan sutra. Wasaif dan pedang, gantungannya pedang pakai sutra, tidak masalah. Wal khiyatoh dan ya apa untuk apa namanya khiyatoh ini untuk mungkin benang menjahit ya, artinya hanya benangnya saja. Kalau kainnya kain biasa tapi dikasih benang apa menjahit itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga al khaytu ya, benang lisubati untuk tasbih. Dari tasbihnya dikasih benang sutra, tidak apa-apa. Wal miftah, kunci ya. Jadi kuncinya dikasih apa? Ya sutra ya. Ada apa? Benangnya apa? Atau talinya pakai sutra. Wal mizan dan timbangan. Karena yang dilarang kan pakai pakaian gitu loh. Kan itu semua bukan pakaian apa? Jadi yang dipakai oleh manusia di sini tidak ya, tapi untuk apa? Tasbih, untuk kunci atau apa? Untuk gantungannya mushaf atau gantungannya pisau, pedang dan sebagainya, tidak termasuk pakaian istilahnya. Yang dilarang memakai sutra bagi laki-laki. Terus yang keempat al-ghita ya, tutup ya. Tutup lil kulal. Kulal ini ya dalam kamusnya itu tempayan ya. Itu tutupnya pakai sutra tidak masalah. Wal abarik, kendi ya. Tutupnya dipakai apa? Kan apa kita disunahkan untuk nutupi wadah-wadah itu apa? Supaya ditutupi ya. Nah, tutupnya itu pakai sutra tidak masalah. Wal kizan, artinya wal jawalin. Jawalin ini apa? Curigen ya. Jadi curigennya itu tutupnya pakai apa? Sutra, tidak masalah. Kemudian
wa yajuzu lubsuhu kadzalik lidz-dzarurati, dan boleh memakai sutra juga bagi laki-laki ya, lidz-dzarurah karena darurat terpaksa. Boleh memakai sutra seperti itu ya karena darurat bagi laki-laki ya. Apa contohnya darurat kafajati harbin? Seperti apa? Faj'ah itu secara mendadak ya, ada peperangan secara tiba-tiba gitu. Faj'ah itu datang tiba-tiba perang gitu loh. Harbin peperangan langsung nggak sempat ono pakaiannya mek sutro ya. Mungkin pakaian sing biasa sik diumbak misalnya ini selak perang ini Nah, itu illam yajid ghairah, jika tidak mendapati lainnya. Jadi pakai baju sutra itu kalau ini waktunya mendesak iki wis musuh wis siap iki ya. Juga wakadab ijarobin ya, dan begitu juga untuk menolak kudis ya. Jadi kudikan iki satu-satunya menurut dokter misal iki sampean cek waras iki gawe sutra, tutup sutra. Wakum malin, dan kutu ya. Untuk menolak kutu ya. Jadi misalnya ada orang yang pengalaman iki supaya gak ana kutune sampean gawe ya pakaian atau kalau rambut kopiah tutup kepala dari sutra misalnya. Wahakatin, dan gatal-gatal ya. Jadi yang tidak bisa reda gatalnya itu kecuali kalau pakai sutra. Jadi itu bagi laki-laki boleh ketika ada hajat tadi itu. Wasatri auratin, dan karena menutup aurat illam yajid ghairahu, jika tidak mendapati lainnya. Jadi kan menutup aurat kan wajib, tapi tidak ono lainnya, adanya cuma sutra. Nah, dalam keadaan demikian ya, karena tidak ada yang lain boleh pakai sutra. Jadi orang laki-laki haram pakai sutra itu ya selain keadaan tadi itu. Kemudian masih ada lagi masalah tentang sutra, masailu fi lubsil hariri ya. Beberapa masalah dalam menggunakan sutra. Sekarang yang dibahas perbedaan antara al-qazi wal ibroisam, sama sutranya itu tapi jenisnya beda. Al-farqu, perbedaan bainal qazi, antara sutra qazi wal ibroisami, dan sutra ibroisam. Jadi ada unta qazi, ada sutra qazi, ada sutra ibroisam. Kilahuma minal hariri, kedua-duanya itu termasuk sutra. Jadi kedua-duanya termasuk sutra. Tapi bedanya katanya annal ibroisam, bahwa sutra yang ibroisam itu huwa adalah mana sajat hududatu, apa yang dianyam oleh ulat ya. Wa kharajat minhu wa hiya maitatun, dan keluar dari anyamannya itu dalam keadaan sudah mati ulatnya itu. Bedanya itu. Subhanallah ya Allah. Walaupun itu ulat tapi bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga sutra. Jadi ternyata sutra-sutra dari ulat. Yang orang kadang-kadang jijik melihat ulat. Ternyata ada ulat yang menghasilkan sutra. Ya. Seperti ada hewan yang menghasilkan madu yang sangat berharga, yaitu tawon itu ya. Ya. Ada hewan yang mengeluarkan sarang burung yang mahal harganya, itu burung seperti itu. Jadi ya kalau manusia ini tidak ada manfaatnya, itu kalah dengan hewan-hewan yang tadi itu. Jadi hewan aja memberi manfaat ya. Ulat tadi itu bisa mengeluarkan ya sutra ya. Jadi bahkan dia
menjadi korban gitu loh. Setelah menganyam jadi sutra itu keluar dan kemudian mati ulat itu. Itu hasil anyamannya sutra yang ulat yang ketika keluar dari anyamannya terus mati, itu dikatakan sutranya sutra Ibroisam ya. Sekarang yang kedua sutra al-qazzu wa adalah mana sajat hududatu, apa yang dianyam oleh ulat, wa kharajat minhu, dan keluar ulat itu darinya, dari anyamannya, wa hiya hayyatun, sedang ia masih hidup. Itu sutranya dinamakan sutra al-qazzu ya. Wallahu alam, mana yang lebih berkualitas pasti ada beda itu ya. Ini Allah menunjukkan kekuasaannya ya, jadi menciptakan hewan-hewan yang mungkin diremehkan oleh orang, dianggap jijik, tapi ternyata menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berharga bagi manusia. Kemudian yang kedua, hukmus tsaubil murakkabi min haririn wa ghairihi. Hukum pakaian yang tersusun ya, yang tersusun ini atau yang ya, campur ya, mungkin maksudnya yang bercampur min harin, dari sutra wa ghairi, dan selainnya. Jadi bahannya itu loh, ada sutranya juga ada selainnya. Ya apa ini? Kalau ada kain ya, itu bahannya ada yang dari sutra campur, ada sutranya, ada selain sutranya. Bagaimana kalau dipakai orang laki, kalau orang perempuan tidak masalah ya. Nah, ini katanya yahillu lubsu, halal dipakai oleh orang laki-laki. Jadi halal dipakai illam yazid waznul hariri alal akhari. Jika timbangan sutranya itu tidak lebih dari lainnya. Jika ya tidak lebih timbangan sutranya itu alal akhor, daripada selainnya, selain sutra. Jadi campur ya, kain, ada benang yang dari sutra, ada yang bukan sutra. Ini bagaimana ini? Kalau dipakai oleh orang laki ya dilihat aja. Kalau ditimbang sutranya sama ya, yang bukan sutra itu ya, kalau tidak lebih banyak sutranya gitu loh. Kalau sutranya tidak lebih banyak, timbangannya lebih banyak, maka boleh, artinya halal dipakai oleh orang laki. Wal ibratu bil wazni ya, maka yang dianggap adalah timbangannya, itu ditimbang timbangannya, la bil misahati, bukan karena menyentuh, bukan disentuh, wah iki akan ya, sutrai, bukan begitu. Madhur, dan nampak kelihatan. Jadi tidak dilihat dari pandangan iki akan sutrai, bukan itu. Atau iki disentuh maka yang sutrai, bukan itu, tapi ditimbang. Ya, kira-kira timbangannya itu loh. Ya, jadi yang dianggap bil wazni, timbangannya, la bil misaha, bukan dengan menyentuh, wadhur, dan kelihatannya, tampaknya. Famadamal hariru aqalla waznan, maka selagi sutranya itu lebih sedikit timbangannya, jadi maka selagi sutranya itu lebih sedikit timbangannya, au musawiyan, atau sama, fala yahrumu, maka tidak haram ya, maka tidak haram. Jadi makanya sarung-sarung yang Samarinda itu biasanya yang dipakai orang laki, yaitu ya dilihat kalau kadar sutranya itu lebih banyak, ya tidak boleh dipakai orang laki ya. Tapi kalau lebih sedikit ya, atau sama, itu boleh. Ya, walaupun kadang-kadang sarung-sarung Samarinda itu ada tulisan sutra 100% ya. Itu kalau memang benar-benar sutra 100% ya tidak boleh dipakai ya, tapi itu umumnya hanya tulisannya saja, tidak mungkin Terus
Jadi kalau memang ada sarung Samarinda yang biasa dipakai laki tapi ternyata 100% sutra atau apa 70% sutranya atau 60% sutranya, yang 40% bukan sutra, itu tidak boleh dipakai, tetap haram dipakai oleh laki-laki. Kemudian masalah yang ketiga, hukmut tatrif bil harir, ya. Hukum, ya, memberi tepi. Tatrif itu, ya, dari tafter, memberi tepi dengan sutra. Kan kadang-kadang ada baju itu diberi tepian itu loh, tepinya dikasih apa? Sutra, ya. Bagaimana ini hukumnya memberi tepi pakaian dengan sutra? Wa huwa an yaj'ala tarfas thawbi hariran, yaitu menjadikan ujung pakaiannya itu sutra. Jadi ujung-ujungnya itu mungkin pojok bawah, bagian bawahnya, ya, mungkin bagian ujung lengannya dikasih sutra, tepinya dikasih sutra. Bagaimana ini? Fayahillu, maka halal atau boleh, ingkana ala qadril adah, jika, ya, sutranya itu nurut ukuran adat. Jadi nurut kebiasaannya, biasanya membuat tepi itu berapa tepian itu, kalau adatnya sekian, ya boleh. Jadi kan kadang-kadang ada pakaian itu dikasih tepian-tepian apa? Itu dari bahan sutra. Itu selama itu menurut adat, ukuran adat, boleh. Terus katanya wala yadhurru ziyadatu, dan tidak bahaya, ya, lebihnya tepian tadi itu ala arba'i asabi'a, dari, jadi tidak bahaya lebih dari, bahasa Arabnya ala atas tidak enak, tapi kalau lebih atas tidak enak, lebih dari 4 jari. Jadi itu misalnya tepiannya itu pakai 4 jari ini, tidak termasuk, tidak masalah gitu apa? Masih boleh. Au ala wazni baqiyati thawbi, atau tidak lebih dari, ya, dan tidak atau lebih dari timbangan sisa pakaian itu. Jadi kalau ditimbang dengan pakaiannya itu tidak sampai lebih berat sutranya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau membuat tepinya itu, ya, lebar dan mungkin tumpuk, ya, sehingga kalau ditimbang, ya, beratnya sutranya itu lebih berat daripada pakaian yang selain sutra, maka tidak boleh. Itu memberi tepi, ya, dengan sutra. Jadi boleh kalau menurut adat, ya, sekedar menurut adat. Masalah yang keempat, hukmut tatriz minul harir, hukum menyulam atau membordil. Menyulam atau membordil dari sutra, jadi dibordil dengan sutra. Wa huwa, yaitu maksudnya tatriz ini, wat ukit atin min harir, meletakkan sepotong dari sutra, khorisin yang murni, meletakkan sepotong dari sutra yang murni, ala thawbin, pada pakaian. Jadi dilapisi terus apa? Di bordil, ya, dari sutra. Bagaimana? Fayajuzu, maka boleh, bisyarti alla yazida ardu ala arba'i asabi'a, dengan syarat tidak lebih lebarnya itu dari 4 jari. Dengan syarat tidak lebih, ya. Jadi bordilannya atau sulamannya itu tidak lebih dari 4 jari lebarnya. Lebarnya itu loh. Ya, kalau panjangnya tidak diukur, pokoknya lebarnya itu tidak lebih dari 4 jari, boleh, ya. Terus wa ala zida waznu ala wazni baqiyati thawbi, dan, ya, tidak lebih timbangannya itu dari timbangan sisanya pakaian tadi itu, ya. Jadi maksudnya kalau ditimbang dengan
kain yang tidak di bordil dengan sutra, kira-kira tentunya dikira-kirakan itu apa? Kira-kira timbangan sutranya sama sisa kain yang tidak ditutup dengan sutra tadi, ya, lebih berat mana gitu, Pak. Jadi selama tidak lebih dari sisa, ya, kain yang bukan sutra itu, maka diperbolehkan, artinya masih tidak haram. Jadi begitu kelonggaran hukum Islam, ya, walaupun secara umum dilarang orang laki pakai sutra, tapi ada pengecualian. Jadi kalau hanya diberi tepian tidak masalah, atau di bordil, ya tidak masalah, atau campur selama campurannya, ya, lebih banyak atau sama, ya, itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu murni sutra. Ini kalau dipakai oleh orang laki tidak boleh. Dan ada ancaman siapa yang memakai sutra di dunia laki-laki, maka besok tidak akan memakai sutra di akhirat, ya, haramkan. Jadi sutra itu pakaian surga, ya. Ya, kecuali kalau perempuan memang diperbolehkan, karena orang perempuan memang dijadikan oleh Allah hiasan bagi laki-laki, nah tentunya ya suami-suaminya, ya. Kama qala sahibu Saffati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Zubat, wa harramu 'ala rijalil asjada bin nasji wat tamwihi la halas soda wa khalisal qazzi awil hariri aw ghaliban illa alas saghiri, ya. Wa aramu, dan mereka mengharamkan, maksudnya para ulama mengharamkan ala rijali bagi orang-orang laki-laki al asjada ini adzhab, emas binasji dengan, ya, ditenun, ya, dengan, ya, benang emas misalnya, watambi atau disepuh, jadi wadah, ya, yang disepuh dengan emas, la halas soda, lupa saya akan lihat di syarahnya Zubat apa ini, tidak ketika as-soda. Kalau di fikih itu nyepuh dengan emas itu ada kalanya pakai api, ada kalanya tidak pakai api, ya. Kalau nyepuhnya itu tidak pakai api itu diperbolehkan, karena kadar emasnya itu hanya sedikitnya. Itu di kitab demikian. Mungkin ini la ala soda, bukan dalam keadaan dipanaskan dengan api, barangkali begitu. Terus wa khalisal qazzi awil hariri, dan mereka mengharamkan atap sama wa'ram. Mereka mengharamkan sutra yang murni, ya. Wa khalisal qazzi itu sutra yang murni, awil harir, ya, kata lain dari qazzi itu al harir, ya, itu atap untuk penjelasan. Jadi al harir sama al qazzi sama, ya. Kalau al harir itu sutra secara umum, ya. Kalau al qazzi itu satu jenis sutra, ya, yang tadi diterangkan kalau dianyam oleh ulat, ya, sedangkan ulatnya keluar dari anyam dalam keadaan hidup, itu al qazzi. Aw ghaliban, atau lebih banyak, artinya campuran sutranya mengalahkan. Ghaliban mengalahkan, maksudnya lebih banyak campurannya sutra, ya, tidak boleh juga gitu. Jadi pakai sutra yang murni atau
sutranya lebih banyak, itu istilah ghaliban. Ghaliban mengalahkan. Jadi sutranya mengalahkan yang bukan sutra. Itu diharamkan juga illa ala shaghiri, kecuali bagi anak kecil. Kalau anak kecil dipakai pakaian sutra tidak masalah. Anak kecil ini ukurannya yang anak yang belum baligh. Itu masalah ya pakaian sutra. Ya, sekarang ada masalah lagi tentang ya masih termasuk pakaian ya. Satu, beberapa masalah tentang pakaian. Satu, al-khotim atau al-khotam sama ya. Cincin. Bagaimana ini masalah cincin? Ya, cincin termasuk pakaian, ya, perhiasan ya. Yusannu lirrajuli, disunahkan bagi orang laki-laki at-takhattumu bil fiddati ya, memakai cincin dengan perak. Cincin perak itu sunnah karena Nabi menggunakan itu. Selama malam yazid waznu ala qadril adati, selama tidak lebih timbangannya perak tadi itu lebih dari ukuran adat. Ukuran adat. Jadi disebutkan dalam walaupun timbangannya lebih dari 1 miskol. 1 miskol itu 2,5 gram. Itu masih dikatakan apa? Menurut adat wajar itu loh, tidak lebih dari itu. Sunnah memakai cincin ya, dengan niat mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Pakai cincin dari emas, dari perak. Dari perak ya, kalau laki-laki, kalau perempuan boleh dengan emas. Wa yusannu an yakuna fil khinsir lil yadil yumna. Dan disunahkan cincin itu pada jari kelingking. Jari kelingking tangan kanan, awil suratu tangan kiri. Itu yang sunnah. Yang apa? Yang pertama pakai cincin perak, terus diletakkan di jari kelingking yang kanan atau kiri, kanan lebih baik. Tsummal binsir ya. Kemudian ya jari manis ya. Kemudian jari manis. Wa an yakuna fasu dakhilal kafi, dan hendaklah mata cincinnya itu diletakkan pada bagian dalam telapak tangan. Jadi itu kalau laki-laki ya, ini yang dibahas ini laki-laki ya. Kalau kepingin mencontoh Nabi ya, itu cincinnya dari perak ya. Terus apa? Diletakkan di jari kelingking tangan kanan atau jari manis ya. Terus ya, sunnahnya ini sunnah mata cincinnya justru diletakkan di dalam, bukan apa? Di luar. Itu kalau orang niat murni kepingin niat melaksanakan sunnah Rasul baik ya. Tetap harus dijaga jangan sampai ada niat pamer. Tapi kalau orang niat pamer ya, setelah pamer saya apa? Ya, itu ya tidak baik karena pamernya itu gitu loh, karena niat pamernya. Atau apalagi gitu loh, apalagi ada unsur-unsur kepercayaan ya. Ya kadang-kadang ya apa ya, sing dodol niku pinter iki sampean lek gawe iki malih anu ketok ganteng tok gitu mah. Malih arep wedok seneng kabeh nang sampean. Iki kok dagangan sampean laris lek gawe iki ya. Nah, kalau ada kepercayaan itu apa? Pakai ya keyakinan, yakin seperti itu gitu loh. Waduh aku lek gak nggawe kadang-kadang kari cincin, waduh ya apa aku gak nggawe iki, ya apa aku apa ya
malah gak payu dagang lah. Kalau ada kepercayaan seperti itu apa? Ya ada kepercayaan syirik itu tidak boleh, itu termasuk macam syirik. Ya. Jadi boleh harus lepas, tidak ada apa? Tidak ada kepercayaan seperti itu. Jadi apa? Benar murni hanya mengikuti sunnah Rasul ya. Nah ini banyak kadang-kadang zaman akhir orang yang punya kepercayaan seperti itu ya. Jadi kalau percaya ini ya, ya ini yang menyebabkan orang selamat, yang menyebabkan laris. Ini karena cincin itu kufur namanya. Kalau di samping Allah ya karena aku gawe cincin iki ya, aku malah laris, aku malah apa? Gak kena bahaya, aku malah anu. Di samping Allah ya karena cincin. Itu syirik namanya, campur ya. Jadi kalau ada kepercayaan itu harus lebih baik tidak usah, sudah tidak usah ya, tidak usah pakai, lebih selamat. Kalau pakai harus murni, tetap jangan ngerusak apa keyakinan ya. Jadi pakai ya tidak masalah, tidak pakai tidak masalah apa, tidak sampai waduh aku nggawe apa aku apa, nek bahaya ke dalan aku gak nggawe ali-ali are. Waduh ya apa aku golek apa? Gak payu daganganku ya, aku gak laris ya apa gak nggawe. Nah, begini merusak keyakinan ya. Jadi berarti koyok-koyok ada selain Allah yang bisa ya, itu membuat merusak hati ya. Jadi tetap orang pakai apapun boleh kalau niatnya itu mengikuti Rasul, tapi jangan sampai dicampuri karena ini saya dapat ini, karena ini jangan apa. Itu yang harus diperhatikan ya. Terus ya, jadi makanya bukan tiat pamer, justru matanya itu diletakkan apa? Di dalam. Bukan waduh gak ketok wong lah lek tak terek jero. Wah, malah gak lega ya. Nah, itu berarti ada niat pamer berarti ya, Pak. Kalau kepingin nyontoh Nabi betul apa? Matanya itu diletakkan apa? Di dalamnya. Begitu yang biasanya dicontohkan oleh habaib yang besar seperti Habib Umar itu apa? Biasanya mesti apa? Sering-sering pakai cincin yang jari kelingking kanan. Terus matanya diletakkan apa? Di dalam. Ya. Bukan seperti umumnya orang ya. Karena pakai akik yang wah, sehingga gak lega gak melaku diketok-ketok balik ngangkat tangan ya. Apa? Itu kalau ada niat pamer begitu apa? Ya tidak baik. Pamer itu termasuk salah satu macam syirik, apalagi sampai ada kepercayaan aku nggawe iki, rasane moro wong seneng kabeh nang aku ya. Nah, itu apa? Rusak itu nanti. Sehingga nanti kalau tidak pakai, waduh bingung ya. Termasuk yang kelihatannya sepele sekarang membuat orang itu apa? Ya ada campuran syirik-syirik. Ya kadang-kadang HP, nanti ini nggawa HP, kok bisa hidup tanpa HP. Sehingga kadang-kadang ketinggalan HP, waduh ya apa aku gak nggawa HP. Ya apa kok ono apa kidalan ya apa ya. Jadi koyok-koyok ya gak bisa hidup tanpa HP. Kadang-kadang wong tuane bingung, ya apa anakku kari HP ini, ya apa kok anu. Kadang-kadang begitu apa? Jadi seolah-olah HP itu segala-galanya. Itu bahaya kalau sampai jadi apa? Ketergantungan itu loh. Jadi kok gak nggawe kok rasane bingung ya. Boleh-boleh aja orang itu, tapi harus apa? Ya harus sampai ada di hati itu bawa ndak masalah, ndak bawa ndak masalah ya. Jadi itu berarti apa? Ndak sampai ketergantungan ya. Sebab ya kalau sampai jadi keyakinan waduh aku gak nggawe iki apa gak selamat aku ya. Nah, ini bisa jadi mengarah kepada kesyirikan. Termasuk pamer, kadang-kadang krono HP ini anyar balik apa diketok wong apa itu ya termasuk macam-macam kesyirikan kata Nabi. Pamer itu termasuk macam kesyirikan ya. Apalagi dengan ini saya menjadi mulia, dengan ini saya menjadi mulia, itu ya termasuk apa ya, macam syirik gitu loh. Walaupun orang pakai serban ya, kalau murni niat mencontoh sunnah Rasul baik gitu loh. Tapi kalau niatnya pamer, nah ini bahaya ya. Sudah. Nah ini nanti akan dibahas pada yang ketiga. Nah, apa?
Wa an yakuna fasu dakhilal anfi, dan hendaklah mata cincin itu di dalam telapak tangannya itu. Wa ya'rumu takhattumu bidzabi, dan haram memakai cincin emas bagi laki-laki, haram memakai cincin dengan emas. Wa yukrahu bil hadid, dan makruh dengan besi ya. Besi biasa itu loh, cincin pakai besi itu ya makruh. Jadi kalau ingin sunnah ya pakai perak kalau laki-laki. Ya perempuan pun ya juga baik ya, sebab Kanjeng Nabi pakai perak, aku tak nggawe perak wis ya. Itu ya termasuk mengamalkan sunnah Nabi ya. Yang kedua al-isbal. Al-isbal itu melebihkan pakaiannya, melembreno pakaian. Ini bagi laki ya, bagi laki. Kalau perempuan wajib, karena kaki kan termasuk aurat ya. Ini bagi laki ya. Apa isbal itu? Huwa mujawazatu tsaubi ya, melebihkan pakaian, wal izar, dan sarung, wasirwal, dan celana, al ka'bain ya, melebihi pada kedua mata kaki. Melebihi kedua mata kaki. Wa huwa makruhun, dan memakai pakaian bagi laki, sarung, celana yang bawahnya itu melebihi mata kaki itu makruh. Makruh, minimal makruh. Wa yahrumu, dan haram in kana bi qasdil khuyala'i, jika dengan tujuan sombong. Jadi bisa menjadi haram jika dengan tujuan sombong, congkak, seperti orang-orang Arab dulu ya, orang-orang jahiliyah dulu itu kalau ingin menunjukkan sombongnya itu pakaiannya dilebihkan di bawah, itu umumnya ya. Orang-orang jahil itu menunjukkan sombongnya, itu loh aku ya, pakaiannya dilebihkan ya. Kalau memang tujuannya sombong, haram hukumnya kalau melebihi mata kaki. Tapi kalau tidak ada unsur sombong ya, makruh. Itu. Ya ini kadang-kadang ya banyak di antara kita yang ya pakai pakaian laki-laki ya melebihi mata kaki, itu ya minimal makruh, kalau haram. Kadang-kadang ada orang yang mengamalkan ya hadis Nabi itu, banyak hadisnya. Jadi pakai sarung atau celana itu di atas mata kaki. Kadang-kadang diejek sekarang iku lho sing cingkrang-cingkrang lho, cingkrang diejek ya, dikatakan aliran sesat dan sebagainya. Itu orang sekarang kadang-kadang begitu dituduh. Padahal kalau kita melihat orang begitu, kita harus itu cocok dengan sunnah Nabi, itu cocok dengan hadis Nabi, itu baik. Masalah mungkin ada paham ya beda dengan kita, itu lain gitu loh. Tapi dari segi pakaiannya jangan sampai diejek, seperti orang perempuan yang pakai cadar itu loh. Ya, jangan diejek, justru itu mengamalkan sunnah Rasul, syariat Islam yang sempurna. Justru kita harus bangga kalau ada orang begitu, ya kita harus ya seneng gitu loh. Alhamdulillah wong iku iso ya, aku durung iso ya, justru harus begitu. Jangan sampai justru kita merasa lebih benar. Ya apa sih wong kok cadaran ya gak bener, kadang-kadang begitu ya. Sing bener ya awak iki. Jangan gitu loh. Jadi kalau kita ini belum bisa melakukan seperti itu, jangan ngecek orang yang berbuat itu. Justru kita merasa diri kita kurang ya. Jadi pakaian melebihkan itu bagi laki ya itu haram kalau niat sombong, melebihi mata kaki. Tapi kalau tidak niat sombong, makruh ya. Yang paling baik ya jangan melebihi gitu loh, minimal pas mata kaki atau di atasnya mata kaki ya. Nah kalau ada orang yang memang agak tinggi, memang sekarang itu memang mengikuti hadis Nabi gitu
Jadi para sahabat Nabi dulu itu apa? Ya, pakaiannya di pertengahan betis ya. Jadi memang cingkrang-cingkrang begitu itu memang ya cocok ya. Jadi kalau ada orang pakaian begitu jangan diejek, sebab berarti ngejek sama hati Nabi. Masalah mungkin alirannya atau apa, mungkin apa pahamnya beda, itu masalah lain. Tapi dari segi pakaian itu sesuai dengan hadis Nabi. Ya itu bagi laki ya, kalau bagi perempuan wajib ya. Ya jadi justru disuruh ngelembreno itu apa pakaiannya sampai lebih tidak masalah ya. Tapi tetap ya harus dijaga dari kenajisan ya. Saya kira itu aja sampai apa masalah pakaian. Yang kedua, yang ketiga masih belum kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna wa anfa'na bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.